Selamat datang di Desa Binangun. Binangun dengan ketinggian 420 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 520 hektar yang terbagi dalam 3 kadus yang membawai 6 RW dan 24 RT. Keseharian masyarakat di Binangun adalah sebagai petani kebun dan pekerja buruh harian lepas. Binangun dengan manajemen sentralisasi UMKM melalui Kampung Mandiri Ogop. Binangun dengan potensi lokal yang tersebar di 4 rumbun, yaitu Wonosepi, Binangun, Jewiring, dan Juruk. Kampung Mandiri Ogop adalah sebuah manajemen UMKM yang ada di Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk Kampung Mandiri Ogop sendiri diawali tahun 2013. Itu sebenarnya berawal dari sebuah tulisan yang saya buat, yang kebetulan waktu itu saya mengikuti Jenius Lokal, sebuah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman komunitas sukses mulia di Jakarta, tepatnya di tahun 2013. Ogop itu sendiri saya buat karena tergerak melihat kondisi yang ada di Desa Binangun ini, khususnya karena kebetulan di Desa Binangun ini dengan luasan yang sangat luas, 520 hektar kurang lebih, di sini memiliki masalah yang barangkali juga sama di daerah-daerah atau di pedesaan yang lain, yaitu tingkat sumber daya manusia yang masih minim. Nah, itulah yang menyebabkan para pengusaha atau pengrajin UMKM yang ada di Desa Binangun ini kurang memiliki kepercayaan diri untuk bisa memaksimalkan potensi lokal yang ada di Desa Binangun. Ogop ini saya cetuskan dan dibantu oleh teman-teman komunitas teman sejati, yaitu komunitas yang ada di Desa Binangun, yang saat itu saya dan teman-teman pemberdaya yang lain, yaitu tadi yang tergabung di dalam komunitas teman sejati, bahasa Jawanya yaitu koncoplek. Nah, itulah yang menjadi motor penggerak dari Kampung Mandiri Ogop tersebut. Untuk perubahan sendiri, semenjak adanya Kampung Mandiri Ogop di Desa Binangun, itu perubahannya sangat signifikan, termasuk yang tadi melatar belakangnya adalah masalah kurang percaya dirinya pelaku UMKM. Sekarang mulai mereka itu menciptakan produk-produk yang sekiranya bisa diterima di pasar. Nah, itulah bentuk perubahan yang kami lihat di teman-teman UMKM yang ada di Desa Binangun, yang awalnya mereka tidak percaya diri dengan produk yang mereka miliki. Sekarang mulai mereka mengembangkan produk-produk, bahkan mereka lebih profesional dalam mengelola produk-produk yang mereka buat. Contoh lagi, yang awalnya emping melinju di Desa Binangun ini sudah menjadi kegiatan turun-temurun bagi para pengrajin linju di Binangun. Dulu mereka itu memiliki produk emping melinju tanpa mereka kemas, ya artinya mereka jual dengan begitu saja. Saat itu mungkin per kilo itu mereka hanya mampu menjual dengan kisaran harga 20.000, bahkan paling mahal mereka hanya mampu menjual 25.000 per kilo. Nah, sekarang saat sudah ada Ogop, mereka betul-betul memunculkan kemampuan mereka, betul-betul mereka itu mengembangkan skill mereka. Karena dengan adanya Ogop itu juga teman-teman di komunitas teman sejati itu juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan teman-teman di LPPM Unsut, yang mana mereka memfasilitasi pelatihan terkait peningkatan kualitas produk, dan kemudian pelatihan manajemen, serta pelatihan yang lain yang itu diperuntukkan oleh LPPM kepada teman-teman yang mengelola potensi yang ada di Binangun yang tergabung di dalam Ogop tadi. Terus satu hal lagi mungkin yang
begitu mencolok terkait perubahan yang ada di Desa Binangun. Sekarang ini setelah ada OGOP juga terbangun media-media pemasaran, sarana dan prasarana pendukung produksi teman-teman yang awalnya Binangun ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Sekarang ini dengan adanya Kampung Mandiri OGOP itu menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah identitas bagi Desa Binangun dengan adanya Tugu sebagai media pemasaran, baik itu tugu batas maupun tugu-tugu kampung potensi yang ada di 4 gerumbul. Karena OGOP itu sendiri terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang satu yaitu kegiatan Kampung Melinjo yang ada di Gerumbul Wanasepi, kemudian ada Kampung Ternak yang ada di Gerumbul Juwiring, kemudian ada lagi Kampung Gula Organik yang ada di Binangun, dan terakhir adalah Kampung Batik yang ada di Gerumbul Curug. Nah, itu semua adalah hasil, itu semua adalah bentuk perubahan yang saat ini dirasakan oleh semua masyarakat Desa Binangun dengan adanya OGOP tadi. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan yang sudah dirasakan oleh masyarakat, itulah kami juga berharap ke depannya OGOP itu betul-betul lebih ditingkatkan lagi, terutama dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena saat ini ya bisa dibilang walaupun mungkin mereka sudah memiliki produk, akan tetapi juga tetap sebuah kendala itu pasti ada, khususnya yaitu kendala pemasaran. Nah, saat ini kami dan juga teman-teman di komunitas Teman Sejati dalam rangka untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan pemasaran produk-produk OGOP tadi, kami sedang merintis dari tahun 2015 juga, kami sedang merintis sebuah destinasi wisata, yaitu wisata Taman Angkasa yang ada di Binangun juga. Itu nanti diharapkan bisa menjadi sebuah etalase, sebuah solusi untuk menjadi media pemasaran yang mungkin kita kenal pemasaran, kita harus mendekatkan produk kita kepada pembeli. Nah, sekarang kita mulai merubah konsep pemasaran kita dengan kita menarik atau kita membuat daya tarik kepada pembeli itu untuk datang ke Binangun dengan adanya destinasi wisata Taman Angkasa. Nah, di situ kita pasarkan produk-produk OGOP, baik itu batik tulisnya, baik itu gula organiknya, terus kemudian juga produk-produk yang lain. Di sini juga banyak sekali produk-produk makanan olahan, baik itu berbahan melinjo ataupun bahan-bahan lokal yang ada di Desa Binangun. Itulah semoga harapan kami semua yang ada di Binangun itu betul-betul bisa terrealisasi, dan alhamdulillah pemerintah desa juga sudah mendukung, mensupport dengan adanya Kampung Mandiri.
Pemerintah Desa Kalisari, Kecamatan Cilong, Kabupaten Banyumas. Pertama, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah mengesahkan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, di mana dengan adanya undang-undang tersebut desa memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan desa, mengelola keuangan desa, mengelola pembangunan desa dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat kepada desa, khususnya di desa kami, Desa Kalisari, Kecamatan Cilong, Kabupaten Banyumas, itu sangat bermanfaat bagi kami di pemerintah desa, khususnya untuk bidang pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan desa. Kami memandang sangat perlu untuk mengembangkan inovasi potensi desa di tempat kami sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia warga masyarakat Desa Kalisari, Kecamatan Cilong, Kabupaten Banyumas. Inovasi yang kami lakukan adalah di desa kami potensi yang paling besar adalah pengrajin tahu. Hampir 70% masyarakat di desa kami adalah berproduksi pengrajin tahu Kalisari. Kami menginovasinya dalam bentuk beberapa program kegiatan. Yang pertama, kegiatan inovasi kami adalah diversifikasi olahan tahu Kalisari menjadi beberapa turunan inovasi makanan berbasis tahu dengan berbagai macam potensi, berbagai macam kreativitas yang ada dilaksanakan oleh masyarakat desa. Yang kedua, kami memanfaatkan limbah ataupun residu dari olahan tahu itu menjadi sebuah kegiatan yang bernilai positif dan bahkan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang pertama, limbah cair tahu kita buat menjadi biogas, sehingga satu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair tahu tertangani, bau menyengat, pekat, tidak enak dipandang hilang, menjadi sebuah pemandangan yang bagus, jernih dan sebagainya. Kemudian di sisi lain ada reward daripada pengolahan proses itu menjadi gas yang difungsikan oleh masyarakat desa kami untuk kegiatan memasak dan sebagainya, sehingga hal itu secara finansial akan sangat menguntungkan karena kami hanya membebani masyarakat pengguna biogas itu hanya 15.000 per bulan. Kedua, inovasi yang lain adalah limbah padat. Limbah padat ataupun ampas tahu itu sebelum kita kreasikan hanya bisa digunakan untuk pakan ternak dan sebagainya, sehingga kita olah melalui kerjasama kami dengan lembaga universitas ataupun yang lain yang berkompeten di bidang itu. Kami mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah olahan baru, yaitu pupuk ampas tahu. Dan sekarang seiring berjalannya waktu, kami serius memfokuskan kegiatan pemberdayaan kami pada sebuah potensi masyarakat Desa Kalisari itu, sehingga sekarang pengrajin tahu di desa kami, pengrajin pupuk ampas tahu terus meningkat. Dan harapan kami ke depan adalah angkatan muda, para pemuda-pemuda yang ada di Desa Kalisari mau mengembangkan dan bahkan melejitkan potensi yang ada di desa kami menjadi sebuah desa, menjadi sebuah usaha bagi mereka yang tentunya dengan keilmuan yang mereka miliki. Kami memiliki sebuah motto, belajarlah sampai ke negeri Cina, tapi kalau cari pengetahuan ke Kalisari saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahu.